Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya sampaikan mata kuliah melalui video di channel Kang Sama Official. Untuk itu, kepada seluruh mahasiswa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan online ini dengan baik. Namun sebelum saya sampaikan ke materi, tentunya nanti kalau memang ada yang ingin didiskusikan, nanti silahkan diskusi di forum yang sudah kami sediakan. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan materi yang sebelumnya. Tentunya pada materi kali ini masih pembahasan mengenai hakikat kebijakan publik. Tentu hakikat kebijakan publik ini memang sangat penting sekali ya, dari materi substansi kebijakan, kebijakan publik dan kepercayaan publik, ruang lingkup kebijakan publik. Nah, hakikat materi substansi kebijakan publik ini adalah sarana untuk mencapai tujuan. Kebijakan sebagai program yang diproyeksi berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktek. Ini kalau menurut Horace, De Laswell, dan Kaplan Abraham. Kebijakan adalah suatu keputusan yang menuntut adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan bagi pembuat dan pelaksana kebijakan. Nah, tentunya bagi pembuat dan pelaksana kebijakan ini ya, kalau tentu harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadi pembuatnya juga harus dikaji lebih dalam sehingga dalam membuat kebijakan ini tidak semata-mata hanya untuk kepentingan para elit dan atau mungkin karena pesanan ya. Saya tidak menginginkan seperti itu. Nah, bagi mahasiswa Fakultas Hukum tentunya ini perlu disikapi bersama bahwa mengenai kebijakan-kebijakan yang selama ini keluar tentu harus dikaji ulang apakah itu kebijakan untuk kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan penguasa atau para elit ya. Nah, ini biar nanti tidak saling merugikan. Nah, ini harapan dari saya untuk menyampaikan mata kuliah hukum dan kebijakan publik ini nanti bisa dipersiapkan kepada seluruh mahasiswa, nanti juga bisa dijadikan sebagai bekal ya, sebagai bahan referensi ketika mau menulis skripsi. Nah, ini banyak sekali kebijakan yang memang bisa dikaji. Ya, variabel dalam menyusun kebijakan yang perlu diperhatikan tentunya elemen-elemen dasar kebijakan, terus keperluan adanya suatu pemahaman logis, keterlibatan institusional, dan formalisasi dari suatu proses atau mekanisme yang harus ditempuh dalam rangka menyusun suatu kebijakan. Kalau menurut Jones ya, dalam perspektif konseptual, variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam penyusunan suatu kebijakan itu ada persepsi atau definisi, substansi atau materi kebijakan ini perlu diuraikan secara jelas, termasuk dari latar belakang dan permasalahan yang mendorong perlunya mengangkat gagasan kebijakan tersebut. Nah, pendefinisian yang jelas dan tegas ini diharapkan tidak menimbulkan multi persepsi ya terhadap substansi kebijakan. Agregasi ya atau identifikasi ruang lingkup dan kuantitas
berbagai pihak yang akan terkena dampak sebuah kebijakan. Nah, materi kebijakannya harus mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan atau kepentingan stakeholder, ya, dan secara proporsional dan berkeadilan, ya. Organisasi atau lembaga. Nah, dalam hal ini perlu dicermati tentang rekod para pelaku atau policy maker atau pembuat kebijakan, ya, pembuat kebijakan ini yang terlibat dalam pengusulan kebijakan. Usulan kebijakan hendaknya sesuai dengan wewenang dan otoritas instansi atau organisasi pengusul. Nah, ini perlu diperhatikan mengenai organisasi atau lembaga yang sebagai pelaku, ya, sebagai pelaku membuat kebijakan, tentunya harus harus diperhatikan, ya. Tentu dicermati selama dari organisasi atau lembaga itu memang yang pembuat itu perlu ada tanda kutip. Nah, ini harus kita sikapi bersama supaya nanti jangan sampai ketika sudah keluar kebijakan akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat secara umum. Agenda setting. Nah, ini tentu sangat penting sekali. Agenda setting ini tata cara atau prosedur yang ditempuh, ya, dalam mencapai status agenda. Nah, dari gagasan hingga mencapai status agenda. Sosialisasi dan internalisasi kepada stakeholders dan shareholders, ya, hendaknya dilakukan sejak perumusan. Nah, pembahasan sampai dengan ditetapkannya suatu kebijakan, hal ini memang sangat penting sekali untuk meminimalisasi ketidakpuasan dan pemahaman yang berbeda. Nah, formulasi ini juga sangat penting. Ini perlu juga diperhatikan, ya, lembaga yang mengusulkan suatu kebijakan, sumber data atau informasi, ketersediaan anggaran, dasar hukum yang dijadikan acuan, dan prosedur penetapan kebijakan. Jadi untuk formulasi ini memang sangat penting sekali ketika mau mengusulkan suatu kebijakan. Nah, coba diperhatikan mengenai sumber datanya, benar atau tidak, ya, terkait dengan informasinya itu kan. Kemudian terkait dengan anggarannya, ya. Terus kemudian, nah, terutama mengenai dasar hukumnya, jangan sampai nanti tumpang tindih antara yang pusat dengan yang bawah ini tidak sejalan, ya, sesuai dengan apa yang diharapkan kita bersama. Ya. Nah, dalam formulasi kebijakan, kepentingan dan ego sektoral harus diminimalisasi lembaga pengusul atau policy makers. Nah, harus mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan dalam rangka tugas pelayanannya. Kebijakan publik dan kepercayaan publik, ini hakikat sebuah kebijakan publik ini untuk memberikan keadaan yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintah, mengartikulasikan nilai, norma, dan etika sebagai dasar moral praktik pemerintah. Ini juga sangat penting sekali, ya, terkait dengan termasuk mengenai sarana dan tujuan yang ingin dicapai adalah aspek yang tidak dapat diabaikan. Nah, kebijakan tidak hanya bertujuan untuk menciptakan adanya keseimbangan di antara kepentingan yang berbeda, tapi juga harus berfungsi sebagai pemberi nilai. Nah, ini nilai ini sangat sangat penting sekali, ya. Jadi ketika mau membuat kebijakan ini harus menciptakan, ya, keseimbangan, ya, termasuk harus memberikan nilai yang positif, ya, yang dampaknya yang bisa keseimbangan, ya, antara pembuat kebijakan dan yang termasuk yang melaksanakan kebijakan,
termasuk yang menerima kebijakan ini, sehingga nilai ini akan bisa muncul ketika sudah seimbang, sudah sesuai dengan harapan. Faktor dominan yang lain dapat mempengaruhi perumusan kebijakan, yaitu masalah kepercayaan. Terus ya, kepercayaan publik ini disebut sebagai public trust, yaitu publik dimaknai secara luas menyangkut para pihak yang terlibat dan terimplikasi oleh kebijakan. Pijakan dasar untuk memaknai publik merujuk pada ilmu bencana. Ya. Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Istilah publik, inner publik yaitu pihak yang membuat, melaksanakan, dan mengendalikannya serta mengevaluasinya. Jadi inner publik ini tentunya kalau yang membuat atau melaksanakan dan yang mengendalikan ini juga harus jelas ya, siapakah yang membuat kebijakan itu, siapa nanti yang akan melaksanakan, kemudian siapa yang nanti yang akan mengendalikan ya. Dan nanti kalau sudah sudah keluar dari kebijakan itu, tentu nanti akan ada evaluasi ya, sehingga nanti dari hasil evaluasi inilah nanti untuk bisa memperbaiki kebijakan-kebijakan yang sudah keluar. Outer publik yaitu mencakup masyarakat luas yang berkepentingan dan terimplikasi oleh kebijakan publik. Kemudian kebijakan publik dan kepercayaan publik ini merupakan dimensi yang saling berkaitan. Keterkaitan di antara keduanya ini akan mempengaruhi efektivitas kebijakan dan kondusivitas publiknya. Ya, mengenai kebijakan publik dan kepercayaan publik ini dimensi ya yang memang saling berkaitan ya. Efektivitas ya, indikator efektivitas kebijakan publik dan kondusivitas publik. Efektivitas kebijakan publik, lancarnya tugas-tugas pelayanan, terciptanya tertib administrasi, rendahnya maladministrasi, mekanisme yang sederhana dan mudahnya untuk diimplementasikan. Agar efektivitas kebijakan publik ini bisa sesuai dengan harapan, tentu tugas pelayanan atau terciptanya tertib administrasi ini sehingga harus untuk mencegah rendahnya maladministrasi. Nah, ini tentu mekanismenya juga harus disederhanakan dan untuk mudah ya dipahami untuk bisa diimplementasikan, baik itu dari pelaksana yang melaksanakan kebijakan itu dan juga yang menerima kebijakan yang sudah mendapatkan kebijakan. Kondusivitas publik, kesamaan persepsi tentang kebijakan, mudahnya memahami dan mengimplementasikan kebijakan, dan daya dukung yang tinggi terhadap kebijakan sebagai suatu pola atau pattern yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Kepercayaan publik akan mempengaruhi kebijakan dan kondusivitas publik. Ketika publik tidak lagi memiliki kepercayaan atau trust kepada para pelaku kebijakan atau policy makers, akan sulit bagi kebijakan tersebut untuk diimplementasikan secara benar. Nah, daya dukung publik ini rendah. Daya dukung publik rendah akan terjadi apatis dan a priori terhadap kebijakan, dan lebih jauh lagi akan tidak ada kepatuhan dan ketaatan. Dalam situasi ini segala kebijakan yang dibangun akan dipermasalahkan. Apalagi saat-saat ini yang kebijakan-kebijakan ini yang tidak
di masa-masa pandemi seperti ini tentunya ini juga akan menjadi evaluasi ya, menjadi evaluasi bagi membuat kebijakan sehingga tidak tidak apa namanya tidak nanti kedepannya tidak ada permasalahan, harusnya ditinjau kembali bagi yang membuat kebijakan itu sehingga bisa sesuai dengan harapan. Inner publik tidak memiliki kepercayaan terhadap publiknya atau outer publik. Dampaknya para pembuat kebijakan terjebak pada pemikiran formalitas, detail, dan rigid dalam memformulasikan kebijakan. Outer publik ini dianggap sebagai pihak yang harus diatur secara formal dengan dalam kesan negatif. Kecenderungan ketidakpercayaan dari kedua belah pihak dalam proses formulasi kebijakan publik harus dihentikan. Dikarenakan itu dalam memformulasikan suatu kebijakan tidak didasarkan pada adanya motif negatif, harus dirumuskan dengan objektif, yakni atas kebutuhan besar, bukan atas kepentingan para pemesan suatu kebijakan ya, atau kebutuhan para elit yang menginginkannya. Jadi memang harus ada kebutuhan bersama. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang teridentifikasi. Penyelesaiannya memerlukan tindakan-tindakan publik, yaitu melalui pengaturan dan penetapan kebijakan. Dengan demikian, efektif tidaknya suatu kebijakan ketika diimplementasikan tidak dapat dilepaskan dari ada tidaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah selaku policy maker dalam proses formulasi kebijakan. Prinsip-prinsip untuk pembangunan kepercayaan publik. Upaya penciptaan kepercayaan publik mesti dilakukan semenjak dini. Antisipasi dan identifikasi terhadap kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat adalah langkah penting bagi terciptanya kebijakan publik yang efektif. Nah, berikut prinsip-prinsip yang perlu dilakukan dalam membangun kepercayaan publik. Yang pertama, kebijakan publik harus diformulasikan karena adanya kebutuhan masyarakat atau publik untuk menyelesaikan masalah-masalah publiknya atau responsibilitas. B. Kebijakan harus dibangun dengan memperhatikan nilai-nilai publik yang berlaku. Muatan materi kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan keseimbangan kepentingan yang berbeda secara proporsional, objektif, dan berkeadilan. Kebijakan publik juga harus antisipatif dan prediktif terhadap perkembangan masa yang akan datang. Kemudian pada tataran implementasi, kebijakan publik harus diterapkan secara konsisten, tegas, dan akuntabel, serta mengikat semua pihak yang berkepentingan tanpa perbedaan. Kemudian adanya proses internalisasi dan sosialisasi yang intensif agar pemahaman dan persepsi publik terhadap kebijakan dapat terbangun dengan baik. Proses pengawasan dan pengendalian atas implementasi kebijakan publik harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi dengan baik. Ya. Konsistensi implementasi faktor penumbuh kepercayaan publik, ya, ini sebagai faktor penumbuh kepercayaan publik. Ini membangun kepercayaan publik bukan hal yang mudah, tetapi bukan pula hal yang mustahil. Public trust bisa dibangun dengan berbagai cara dan strategi.
Kebijakan publik adalah salah satu alat atau instrumen yang dapat digunakan membangun kepercayaan publik. Untuk membangun suatu kebijakan publik yang efektif, ada satu faktor yang dianggap memiliki pengaruh yang dominan, yaitu kepercayaan publik. Ya. Suatu kebijakan publik akan efektif apabila didukung oleh tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Kepercayaan publik mencakup inner publik dan outer publik. Public trust harus dibangun semenjak dini untuk mendapatkan kepercayaan publik. Nah, salah satunya dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penting ketika kebijakan akan dirumuskan. Prinsip-prinsip tersebut perlu diperhatikan sejak formulasi atau perumusan hingga pada saat implementasinya. Konsistensi, ketegasan, dan akuntabilitasnya harus dijaga agar efektivitas kebijakan publik dapat terwujud. Dalam hal ini, masalah implementasi kebijakan adalah sebagai kuncinya. Ya. Kalau menurut ini jenis-jenis kebijakan publik menurut James Ederson mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik, diantaranya ada substantive and procedural policies. Substantive policy adalah kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Misalnya, kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan lain-lain. Nah, procedural policy adalah kebijakan dilihat dari pihak yang terlibat dalam perumusannya atau policy stakeholders. Misalnya, undang-undang tentang pendidikan yang berwenang adalah Departemen Pendidikan Nasional, tetapi dalam pelaksanaan pembuatannya hanya instansi atau organisasi yang terlibat hingga presiden yang mengesahkan undang-undang tersebut. Nah, distributive and regulatory policies. Distributive policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan kepada individu, atau kelompok, atau perusahaan. Contoh kebijakan tentang tax holiday. Redistributive policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak. Contoh kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Regulatory policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau larangan terhadap perbuatan atau tindakan. Contohnya misalnya kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api. Material policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Contoh kebijakan pembuatan rumah sederhana. Kemudian public goods and private goods policies adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan oleh pihak pemerintah untuk orang banyak. Contohnya kebijakan tentang perlindungan keamanan dan penyediaan jalan umum. Private goods policy adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu atau perseorangan. Nah, di pasar bebas dengan biaya tertentu. Contohnya misal tempat hiburan, hotel, dan lain sebagainya. Model pendekatan dalam proses pembuatan kebijakan publik, ada beberapa model yang bisa dipergunakan untuk menjelaskan proses pembuatan public policy. Kalau menurut Thomas, model adalah bentuk abstraksi dari suatu kenyataan. Model ini merupakan suatu perwakilan yang disederhanakan dari beberapa gejala dunia kenyataan. Model yang dipergunakan dalam public policy ini termasuk model yang konseptual. Model seperti ini biasanya berusaha untuk menyederhanakan dan menjelaskan pemikiran tentang politik dan public policy. Kemudian mengidentifikasi aspek-aspek penting dari persoalan policy, kemudian menolong
seseorang berkomunikasi dengan konsentrasi pada soal-soal esensial kehidupan politik. Kemudian mengarahkan usaha ke arah pemahaman yang lebih baik mengenai public policy dengan menyarankan hal-hal yang dianggap penting dan tidak penting. Dan yang terakhir mengenai menyarankan penjelasan untuk public policy dan meramalkan akibat. Nah, itu dari materi pada kali ini ya. Tentunya kalau memang ada hal-hal yang ingin didiskusikan bersama mengenai kebijakan, mengenai hakikat kebijakan publik, silahkan saya persilahkan di forum yang sudah saya sediakan. Dan untuk itu tentunya pada kesempatan kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin selama penyampaian dari awal hingga akhir ini ada hal-hal yang kurang pas atau kurang berkenan, itu bisa nanti kita diskusikan langsung melalui forum ya. Dan saya rasa ini sudah cukup pada sesi kali ini, dan nanti kita sambung lagi di kelas ya, di kelas yang sudah tersedia forum diskusinya. Nanti kita akan mulai dari seluruh mahasiswa. Saya persilahkan untuk bertanya, dan nanti juga yang mau menanggapi dari pertanyaan dari teman kalian juga saya persilahkan. Untuk itu saya akhiri cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.